Halo, assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini kita akan mempelajari ulumul hadis tentang langkah-langkah memahami hadis secara tekstual dan kontekstual. Perkenalkan, dosen pembimbing kami, Ibu Misnawati SAG, MAG, PhD. Kami dari kelompok 10 Amelia Zuinasari dan Nur Hafifah. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hadis? Memahami hadis merupakan bagian yang paling rumit karena hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik ucapan, perbuatan maupun ketetapannya dalam statusnya sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir zaman. Aturannya pun mestinya untuk sepanjang zaman, maka sudah seharusnya pula memahami hadis. Tidak hanya dengan pendekatan tekstual, kalau menginginkan agar hadis senantiasa berlaku sepanjang zaman. Mengingat problem kehidupan dewasa ini semakin kompleks, oleh karena itu perlu pendekatan secara kontekstual, yaitu memahami hadis atau sunnah dengan mengacu pada latar belakang, situasi dan kondisi serta kedudukan Nabi ketika hadis atau sunnah itu ditampilkan. Tekstual dan kontekstual. Kontekstual secara etimologis berasal dari kata benda bahasa Inggris konteks yang berarti suasana atau keadaan. Dalam penjelasan lain disebutkan ia berarti yang pertama, bagian dari teks atau pernyataan yang meliputi kata atau bagian tertulis tertentu yang menentukan maknanya. Dan yang kedua, situasi di mana suatu peristiwa terjadi. Kontekstual berarti sesuatu yang berkaitan dengan atau bergantung pada konteks. Nah, bagaimana sih memahami hadis secara tekstual? Yang dimaksud dengan pemahaman hadis secara tekstual adalah memahami hadis berdasarkan makna lahiriah, asli, atau sesuai dengan arti secara bahasa. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang tersurat pada redaksi matan hadis dipahami sesuai dengan makna lughawiyahnya, sehingga langsung dapat dipahami oleh pembaca. Dan yang kedua, memahami hadis secara kontekstual. Pemahaman kontekstual adalah memahami hadis-hadis Rasulullah dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatar belakangi munculnya, atau dengan kata lain, memperhatikan atau mengkaji konteksnya. Dengan demikian, asbab al-wurud dalam kajian kontekstual merupakan bagian yang paling penting. Hal kajian yang lebih luas tentang pemahaman kontekstual tidak hanya terbatas pada asbab al-wurud dalam arti khusus seperti yang biasa dipahami. Nah, kesimpulannya adalah pendekatan tekstual dan kontekstual sangat berarti dalam pemahaman keilmuan hadis. Dengan pendekatan tekstual dan kontekstual, kita ketahui bahwa suatu hadis muncul tidak serta-merta begitu saja, melainkan karena ada sebab musababnya. Pendekatan tekstual lebih cenderung berlaku pada ibadah mahdah murni antara hubungan manusia dengan Tuhan hablum minallah, seperti sholat misalnya. Sedangkan pendekatan kontekstual lebih melihat pada konteks historis, sosiologis dalam kultural, dan temporal suatu hadis, sehingga dalam memahami hadis tidaklah begitu baku, tetapi lebih bijaksana dengan mengkaji keadaan kontemporer masyarakat sekarang tanpa menghilangkan roh dari nas hadis tersebut. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Syukron.